Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring, cuma sama Irma di sini. Kali ini kita mau ngobrolin tentang liburan. Siapa sih yang nggak suka kalau udah ngobrolin sama yang namanya liburan? Tapi di kala pandemi pasti tahu dong banyak hal-hal yang harus dibatasi untuk bepergian. Nah, kali ini aku akan kasih tips dan trik dan juga kenapa kita nggak perlu lagi takut untuk kembali berlibur meskipun kondisinya sudah memasuki normal seperti sekarang ini. Dan kali ini sudah bersama dengan saya yakni Mbak Windy dan juga Mbak Afini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa ya. Ini kalau ngobrolin liburan sama orang-orang yang memang bergeraknya di bidang traveling, rasa-rasanya selalu mukanya riang gembira. Bener gak sih? Iya dong, harus karena kan biar teman-teman semua yang lihat juga jadi ikut termotivasi untuk merencanakan liburannya yang Iya pastinya. Ini apalagi kalau sekarang udah new normal. bener banget. Walaupun new normal tapi masih banyak banget hal-hal yang dibatasi ya kan, dan juga banyak banget yang harus dipersiapkan sebelum liburan. Nah, kalau menurut Mbak Windy sendiri, kenapa sih kita masih takut gitu ya, orang-orang nih masyarakat masih takut untuk kembali berlibur? Pastinya selain karena pandemi COVID-19 sendiri ya, orang-orang juga pasti kayak masih insecure mengenai protokol kesehatannya itu sendiri. Betul. Apakah ia udah safe nih untuk kita semua liburan bareng-bareng keluarga gitu. Tapi memang yang kita sarankan adalah untuk pergi liburannya tidak dengan orang yang jauh ya. Maksudnya dengan bisa dimulai dari keluarga terdekat sendiri untuk meminimalisir penularan si COVID-19 itu sendiri. Betul ya kan. banget. Karena kan kalau kita berpergian dengan kerabat-kerabat terdekat, pasti kan kita akan lebih merasa safety ya. Karena kita tahu papa mama lagi sehat nih, adik-adik lagi sehat nih, atau sepupu-sepupu fit gitu kan. Nah, selain itu juga selain protokol kesehatannya sendiri, orang-orang juga biasanya kadang kayak masih tiket mahal. Maksudnya kayak gimana sih juga jangan-jangan ntar di airport juga masih kurang ya. Repot gitu ngurusin ada hal-hal yang harus diurusin dan lain sebagainya gitu. Iya, and for your information juga kalau untuk sekarang kalau misalnya kita mau trip di dalam negeri ya, maksudnya kayak misalkan ke Lombok atau ke Bali itu gampang banget sekarang. Sama pemerintah juga sudah dipermudah karena kita hanya tinggal rapid test, which is rapid test itu sehari kelar kan. Bener gitu, banget, 10 menit gitu. Kayaknya ya. 10 menit kelar. Dan itu juga sekarang biayanya juga udah murah kan. Rapid test dari pemerintah anjurannya hanya 150.000 ya kan. Udah gitu sama isi form hak, udah itu aja. Jadi nggak perlu kayak dulu kan. Kita tuh butuh, kalau yang dari Jakarta ya, butuh kayak surat izin keluar masuk Jakarta, kayak gitu-gitu ya. Nah kalau untuk sekarang, alhamdulillah banget, pemerintah juga sudah mulai support untuk bidang pariwisata lagi gitu ya. Benar, jadi nggak perlu takut deh gitu, karena pastinya juga di airport, teman-teman di airport juga sudah memenuhi standar itu sih. Standar protokol kesehatan pastinya semuanya itu sudah melakukan protokol kesehatan pemirsa. Jadi nggak ada alasan lagi, nggak perlu takut lagi untuk kembali liburan. Nah kalau Mbak Vini sendiri nih, takut nggak sih sebenarnya dulu suka liburan, terus pas pandemi nih emang ngerasain juga nggak rasa takut buat liburan gitu? Ngerasa dong pasti ya, pasti kan ngerasakan karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya kayak di perjalanannya atau ketemu sama orang yang sakit OTG gitu kan, nggak tahu. Cuman emang sekarang itu kan semua hotel udah udah pakai protokol kesehatannya itu udah ngikutin pemerintah banget kan. Jadi ya daripada bete di rumah jadi udah mulai percaya gitu ya. Udah mulai memberanikan diri sebenarnya. Dan emang pilih kan, maksudnya kita perginya sama siapa sih gitu kan. Sama temen yang kita udah tahu gitu kan, maksudnya kita sama-sama sehat ya kayaknya gitu kan. Kayaknya ya. Kan tetap nanti ada rapid test juga kan? Betul, lebih pede, bener gitu. Banget tuh. Oke, jadi sebenarnya sekarang udah nggak perlu lagi nih sama yang namanya takut-takut. Nah, tapi kalau misalkan bicara yang namanya liburan, itu kan kayak satu kebutuhan ya nggak sih? Pasti. Nah, Mbak Windy sendiri ini kan dari Ink Travel. Apa yang ingin disampaikan begitu ketika orang mau liburan dari Ink Travel ini sendiri? Sebagai salah satu orang yang berkecimpung di dunia travel, pastinya memang COVID-19 sendiri itu benar-benar kayak mengguncang bisnis kita ya. Benar. Nggak cuma aku, tapi teman-teman di luaran sana yang bekerja di bidang pariwisata pasti juga terkena dampaknya. Nah, berhubung sekarang kondisinya sudah
mulai membaik, sudah mulai new normal, kalian nggak perlu takut lagi untuk merencanakan liburan kalian. Ya mungkin memang kalau misalnya sekarang masih takut-takut untuk liburan, bisa di start dari yang staycation gitu kan. Karena kan sekarang juga kayaknya udah mulai ya tempat-tempat yang instagramable udah mulai dibuka kembali, ya, betul. Iya, dibuka kembali gitu, kayak kafe-kafe lucu atau hotel-hotel yang bisa kita, aku masih takut nih terbang, ya udah deh nginep-nginep aja gitu. Jadi apalagi kalau tinggal di Jakarta ya, kayaknya tingkat level stresnya kayak lebih tinggi ya, kayak lebih butuh banget yang namanya vacation kan. Jadi aku rasa ya udah, ayo deh kita mulai plan lagi liburan, rencana liburannya bareng Instravel. Nah kalau kita sendiri sih bisa support untuk teman-teman kalian, untuk teman-teman semua, untuk staycation di hotel-hotel kita suka ada promo gitu Mbak Irma. Jadi untuk staycation di Jakarta, hotel di Jakarta ataupun juga di luar Jakarta gitu. Selain jadi itu juga ada promo-promo untuk yang di luar Jakarta kayak ke Lombok atau ke Bali gitu, kita juga bisa support. Aduh, semakin penasaran nih sebenarnya. Nanti udah disupport untuk informasi mengenai liburannya, disupport juga nanti sama promo-promonya. Ditahan dulu, jangan dikasih tahu dulu nih sama pemirsa nih. Nanti akan ada promo-promo khusus untuk pemirsa televisi Muhammadiyah dari Ink Travel pastinya, agar liburan kita tuh semakin nyaman dan juga bikin kantong tetap aman pastinya. Nah, Mbak Windy sendiri nih, kalau misalnya ketika pandemi ya, awal-awal pandemi, itu sempat kaget gak sih? Artinya apa dampak yang paling terasa gitu untuk travel ini? Yang jelas kita banyak kehilangan klien-klien, pemesanan, pastinya pendapatan sama sekali nggak ada lah ya. Karena kehilangan momen sih sebenarnya. Bener, karena nggak ada, apalagi sempat Lebaran juga kan pas PSBB ya. Iya benar-benar banget. Kemarin gitu. Berasa banget sih nggak ada pemasukan gitu kan, karena tidak ada orang yang bisnis trip, tidak ada orang yang berlibur atau pulang. Maksudnya untuk yang tiket pesawat itu juga kan sama sekali enggak ya gitu. Benar-benar kayak di lockdown gitu. Mungkin kalau yang kayak perjalanan yang pakai mobil mungkin masih ya gitu. Tapi ya pastinya itu deh, kayak nginep di hotel juga orang kan pada banyak juga yang hotel-hotel yang tutup. Pokoknya dampaknya benar-benar terasa banget deh. Tapi sekarang udah mulai pelan-pelan beranjak lah, orang-orang udah pada mulai trusted sama kita gitu, sama tempat-tempat wisata, karena semuanya sudah memenuhi prosedur protokol kesehatan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga memang pemirsa ya, ini di televisi, di media sosial sudah mulai menggalakkan lagi untuk kembali membangun bidang pariwisata begitu ya, dengan berlibur, dengan kita kembali menikmati alam Indonesia, dengan kembali staycation lagi, yang artinya di mana itu luar biasa banget sebenarnya ajakan kita untuk kembali dan bisa menghadapi new normal ini, karena memang new normal itu tidak bisa kita hindari, tapi harus kita nikmatinya dengan cara berlibur bersama dengan keluarga pastinya. Nah, kalau Mbak Windy sendiri nih, setelah menghadapi pandemi ini kan sulit banget gitu ya, artinya masa-masa itu tuh kayak, waduh ini kayaknya hampir udahlah, apa kita tutup atau kita hampir pusing juga sih pasti kan. Bagaimana sih cara bertahan sehingga masih bisa tetap berdiri sampai dengan sekarang ini? Yang pasti kita tetap nawarin ya, maksudnya kita tetap touch sama klien-klien yang udah ada dari sebelumnya gitu kan. Mungkin nanti kedepannya kan mereka membutuhkan, tapi kita udah kasih promo-promo kita yang ada gitu. Kita juga tetap update ya, tetap update tempat wisata yang udah buka mungkin sekarang, jadi udah bisa didatengin gitu kan. Mungkin udah banyak juga orang yang udah mau pergi gitu kan. Jadi ya kita tetap sih, walaupun nggak ada yang mesen ya tetap aja gitu kira-kira. Jadi benar-benar ya COVID-19 ini benar-benar memberikan dampak luar biasa di bidang pariwisata. Paling kemarin pas selama vakum kurang lebih 3 bulan ya, 3-4 bulan kita banyakin kayak tetap update maintenance untuk sosmednya sih gitu, kayak YouTube dan juga Instagramnya, supaya orang-orang nggak lupa bahwa Instravel masih ada nih gitu, maksudnya masih eksis nih. Terus maksudnya kita juga tetap support, kasih mungkin gini, ketika pandemi kemarin kayak kok kita kayak nggak empati sih kalau kita promoin kayak tempat-tempat wisata gitu, kan gitu ya. Jadi kita paling
promonya adalah selain informasi tempat-tempat liburan, bukan mengajak liburan ya, tapi kita menginfokan tempat-tempat liburan biar orang tetap oh iya di sana ada tempat wisata ini loh yang baru. Dan gitu, jadi semangat juga sih sebenarnya. Next kalau misalnya sudah membaik kita mau ke sana gitu ya. Dan apakah ini berhasil? Apa yang dilakukan oleh iTravel ini untuk tetap eksis di media sosial berhasil menumbuhkan rasa ingin liburan para customernya? Sesaat lagi kita akan ngobrol tetap di Podcast TV Show.